Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matruskullah dengan NIM 432247070 dari kelas 1D Teknologi Kimia Industri. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tugas video dari mata kuliah K3N. Baik, adapun yang pertama dampak B3 dan LB3 terhadap lingkungan kesehatan manusia. Sifat dan karakteristik bahan berbahaya atau racun. Sifat dan karakteristik bahaya atau racun lebih rendah dari B3, merupakan limbah atau sisa kegiatan, berpotensi dampak tinggi, sebagai akumulasi punya nilai tinggi, memiliki MSDS, yaitu Material Safety Data Sheet. Isu terhadap dampak kesehatan lebih utama, pengaturan lebih kuat, dan adapun poin pentingnya, yaitu pengaturan limbah atau sisa kegiatan, meningkatnya upaya pengendalian pencemaran udara dan air. Isu dampak lingkungan lebih diutamakan. Peraturan atau penegakan hukum lemah dan sulit diterapkan. Adapun langkah identifikasi B3 yaitu menentukan sifat B3, mengetahui potensi B3, listing B3. Adapun kemudian contoh B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Tabel kandungan dan efek yang ditimbulkan. Yang pertama, arsen AS dari pelapukan bentuan sulfida dan emisi gas bumi, kegiatan manusia, proses pertambangan, industri insektisida arsenik, pembakaran bahan bakar minyak dan gas. Adapun efeknya, efek sangat beracun, barium Ba dari pelarutan mineral barit BaSO4, besi Fe dari pelarutan kulit bumi dan besi, efek air limbah electroplating podium CD dari pelepasan dari sel makroorganisme, efek menurunkan estetika, air keruh dan bau amis, warna coklat pada baju. Korbal, efek air limbah industri cat menyebabkan kerapuhan tulang dan nyeri dengan intensitas tinggi serta beracun. Kromium dari pelepasan dari sel makroorganisme, kegiatan manusia, industri cat, kertas, plastik, dan proses elektroplating. Kemudian efek konsentrasi tinggi beracun. Kemudian merkuri, Hg dari emisi gas panas bumi, kegiatan manusia, industri pembuatan termometer, ekstraksi emas dan perak, lampu, baterai, pembasmi serangga, soda kaustik. Kemudian efek karsinogenik dan kronis, merusak hati dan karsinogenik, beracun dan merusak sistem saraf. Contoh visual menampilkan gambar tumpukan material yang tampaknya limbah, kode dan berkarakteristik. Kode B410, karakteristik beracun. Kemudian potensi dampak berdasarkan karakteristik bahan yang terkandung dalam SB3 RT, yaitu sumber bahaya B3 rumah tangga. Itu tabel potensi dampak jenis SB3 RT baterai. Bahan yang terkandung logam dalam kurung AS, CD, CO, CR, CU, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn. Dan khusus aki mengandung asam sulfat Hg, Pb, Cu, Zn, Ni. Karakteristik dan dampak kesehatan: beracun dan karsinogenik, merusak otak, sistem saraf, ginjal, sistem reproduksi, paru, peredaran darah, kelainan kulit dan kanker. Korosif dan reaktif, menyebabkan iritasi. Jenis SB3 RT lampu listrik. Bahan yang terkandung Sb, As, Ba, Be, BFRS, PBBS, PBDS, CD, CS, CR, Hg, Ni, PCBS, PVC. Karakteristik dan dampak kesehatan: beracun, karsinogenik dan kronik, menyebabkan penyakit kulit, berkoliosis, kanker paru, pembengkakan otak lemah, kerusakan jantung, ginjal dan mata. Jenis SB3 RT, kemasan cat. Bahan yang terkandung CD, PB, CR, Zn, pewarna, minyak distilat, mineral, spirit, isobutylmetil metil karbonil. Karakteristik dan dampak kesehatan: mudah terbakar, solvent, mudah meledak, aerosol, beracun, berefek kronis terutama dari logam berat. Jenis SB3 RT, kemasan pestisida. Bahan yang terkandung
organosulfat dan karbamat menghambat enzim kolinesterase dan gangguan sistem saraf pusat. Piritroid, kelainan kepala pusing, sakit, muntah. Contoh visual menampilkan gambar material seperti tanah atau limbah padat. Kode dan berkarakteristik. Kode B413 karakteristik beracun. Adapun potensi dampak lanjutan dari SB3RT. Sumber bahaya B3 rumah tangga. Tabel potensi dampak lanjutan jenis SB3RT, sampah medis dan farmasi, bahan yang terkandung, bahan kimia beracun, patogen, benda tajam, AG, obat kadaluarsa. Karakteristik dan dampak kesehatan. Beracun, obat kadaluarsa dan termometer, berefek akut dan kronis, menyebabkan keracunan, infeksius, jarum suntik, cedera, dan jenis SB3 dan menularkan penyakit hepatitis, BC, HIV, dan atau AIDS. Jenis SB3RT kemasan bahan bakar. Bahan yang terkandung bahan bakar gas, propana, minyak. Karakteristik dan dampak kesehatan. Mudah meledak dan mudah terbakar, menyebabkan ledakan dan kebakaran. Jenis SB3RT. Sampah perawatan diri dan kecantikan. Bahan yang terkandung natrium nitrat, ofenilfenol, propanol, trichlorotena atau trichlorotelena, PB, natrium dan kloramonia dioksida asam klorida. Karakteristik dan dampak kesehatan. Beracun dan mudah terbakar, reaktif, larutan hipoklorit atau larutan asam atau amonia menghasilkan gas klorin atau kloramin yang menyebabkan iritasi. Jenis SB3RT sampah pemeliharaan rumah. Bahan yang terkandung natrium hipoklorida, fenol, diethylene glikol, asam klorida. Karakteristik dan dampak kesehatan. Menyebabkan iritasi luka bakar, kerusakan saluran pernapasan, dan jantung, sistem saraf pusat, ginjal dan hati, iritasi kulit atau mata. Contoh visual menampilkan abu insinerator dan gambar abu hasil pembakaran dan label infeksius. Kode dan karakteristik. Kode A3472. Kemudian contoh limbah yang telah diklasifikasikan. Jenis limbah, serpihan sisa sabun yang tercecer dari proses finishing. Jenis industri consumer goods. Status limbah tersebut tidak termasuk limbah B3 karena tercantum dalam lampiran 2 PP 22/2021 dan tidak menunjukkan karakteristik sebagaimana lampiran 2 PP 101/2014. Nomor 2. Kemudian jenis limbah, scrap logam atau gram. Jenis industri suku cadang dan aksesori. Status limbah tersebut tidak termasuk limbah B3 sesuai lampiran 2 PP 22/2021. Kemudian karakteristik limbah B3. Penetapan limbah B3. Jika terdapat limbah di luar daftar limbah B3, limbah sebagai limbah B3 atau limbah non B3. Karakteristik limbah B3 meliputi yang pertama A. Mudah meledak, B. Mudah menyala, C. Reaktif, D. Infeksius, E. Korosif, F. Beracun. Hasil uji memenuhi karakteristik LB3 masuk list LB3 atau tidak memenuhi karakteristik LB3 masuk limbah non B3. Identifikasi limbah di luar daftar B3 lampiran 9 PP 22/2021 yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3 wajib dilakukan uji karakteristik dan mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 atau limbah non B3. Pengecualian, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik dapat mengecualikan limbah B3 tersebut dari pengolahan limbah B3 berdasarkan PP 22 tahun 2021, tetapi wajib melakukan uji karakteristik limbah B3. Contoh limbah B3 dari sumber spesifik. Tabel 3 lampiran PP 22/2021. Nomor 31 pertambangan. Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Jenis limbah, spend process solution dalam kurung A3311 sludge dari oil treatment A3312. Kemudian penetapan kategori limbah B3 dan beberapa istilah LB3. Penetapan kategori limbah B3 diagram alir. Pertanyaan, apakah limbah B3 memiliki kategori bahaya 1? Jika ya, maka limbah B3 kategori 1. Jika tidak, dilakukan pernyataan. Lalu pertanyaan, apakah limbah B3 ada dalam tabel 1, 2, 3, 4 lampiran PP 22/2021? Ya, maka limbah B3 kategori 2.
Maka limbah non B3, beberapa istilah B3. Penghasil limbah B3 setiap orang yang karena usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Pengolahan limbah B3. Kegiatan meliputi pengurangan, penyimpangan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbuhan. Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan maupun penimbuhan biasanya disebut pihak ketiga. Transporter, pengangkut, pihak yang memiliki izin khusus pengangkutan limbah B3 yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenhub RI. Izin khusus terbit berdasarkan rekomendasi dari KLHK RI. Kemudian limbah B3 berdasarkan risiko dan syarat pengemasan LB3. Limbah B3 berdasarkan risiko. Limbah B3 kategori 1 berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia akut. Contoh, asam, basa, garam kimia B3. Limbah B3 kategori 2 dapat berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia, kronis dan atau berdampak terhadap lingkungan. Syarat kemasan pengemasan LB3 terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan. Mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan saat melakukan penyimpanan, pemindahan ataupun pengangkutan. Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat atau tidak rusak. Label limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3. Terima kasih. Mungkin itu dari pertemuan kali ini, tugas video dari mata kuliah K3L. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.